Mon, dari mana nih? Wah, borong kayaknya ya. Iya Zuk, persiapan buat PPKM, ngumpulin stok biar nggak sering keluar buat belanja. Oh iya, aku juga belum sempet sih, maksudnya kayak eh, nyetok barang-barang kayak gitu. Tapi nih Mon ya, itu kan banyak banget tuh sampahnya pasti yang dihasilin. Itu biasanya kamu apain sih, langsung dibuang atau gimana Mon? Wah udah enggak ya. Akhir-akhir ini aku sering lihat video tutorial cara pengolahan sampah plastik biar nggak langsung dibuang gitu. Oh gitu, aku juga pernah sempet sih mau nerapin yang kayak gitu, tapi belum sempat aja. Sebenarnya itu ribet gak sih Mon? Kamu tahu EcoBrick nggak? Ya EcoBrick tuh memang awalnya ribet sih, cuma kalau udah terbiasa enggak kok. Gini-gini, nanti kamu tak kirimin link videonya deh, biar kamu tuh bisa lihat cara pengolahannya. Udah ya, aku masuk dulu, mau masukin belanjaan. Oh oke oke. Oh ini ya videonya. EcoBrick adalah inovasi yang dikembangkan sebagai salah satu solusi pengolahan limbah plastik. Diambil dari dua kata pembentuknya, eco dan brick, yang artinya bata ramah lingkungan. Pembuatan EcoBrick bertujuan agar sampah terkelola dan tidak berserakan serta sebagai upaya peningkatan kesadaran bahaya sampah plastik. EcoBrick merupakan botol plastik yang diisi dengan segala jenis plastik bekas yang telah bersih dan kering. Dengan kepadatan tertentu, EcoBrick dapat digunakan untuk tempat duduk, di ruangan dan di taman, perabotan, serta material pembentuk dinding dan bangunan. Hai semuanya, hari ini aku akan bantuin kalian untuk bikin EcoBrick. Jadi aku akan kasih tips-tips singkat aja ya untuk bikin EcoBrick. Gimana caranya? Kita langsung lihat aja ya. Pertama, kita harus memotong plastik lunak ini yang akan kita gunakan sebagai basic. Jadi kalian bisa potong, nggak harus kecil, cukup besar juga nggak apa-apa. Lalu kalian masukkan dengan tongkat ini. Nah, ini tongkatnya kebetulan aku pakai sedotan stainless ya. Padutin aja nih teman-teman ke bawah. Nah, gunanya gunting ini adalah memotong sampah-sampah yang kaku menjadi bagian-bagian kecil. Kenapa sih harus dipotong jadi bagian-bagian kecil? Kalau plastik kaku kalian masukkan langsung, itu nggak akan bisa padat nih di dalam wadah EcoBricknya. Nah, sekarang udah jadi nih EcoBrickku. Lihat ya. Tandanya apa sih EcoBrick ini kalau udah jadi? Pertama, kalau kalian pencet ya, dia akan padat sekali. Jadi nggak akan peot lagi ya, seperti ruang kosong dari wadah. Kalau ukuran botol 6, ini 600 ml ya teman-teman. Ini kalian harus tahu bobotnya sekitar 22 gram. Nah, pastikan juga ada sedikit ruang kosong ya, bagian ujung sini. Untuk nanti ketika dia dijadikan bentuk suatu bentuk, ketika dia ditekan masih ada ruang untuk memadat lagi ya. Itu aja info dari aku. Selamat mencoba pembuatan EcoBrick. Bye bye. Halo Mon. Halo Zuk, ada apa? Iya, jadi aku baru aja nih lihat video EcoBrick yang kamu kirim kemarin. Mantap banget ya. Iya, jadi aku baru aja nih Mon pesen barang dari workshop gitu kan. Dan juga baru aja nih sampai di rumah. Tapi kalau aku lihat ya, kayaknya bener-bener gak ramah lingkungan banget. Masih aja pakai plastik sama bubble wrap gitu. Padahal kan di dalamnya kayak barangnya udah pakai kardus gitu kan. Ya bener Zuk, selama ini sebagian besar atau malah semua paket yang aku terima itu kayak gitu. Aku jadi bingung mau gimana ya. Halo semua, perkenalkan saya Sarah dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP, yaitu suatu lembaga non-profit berbadan hukum yang memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia terbebas dari plastik sekali pakai. Belanja online saat ini sudah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Khususnya di kondisi pandemi COVID-19 ini yang mana mengharuskan kita untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Dengan adanya pilihan belanja online ini tentunya sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanja tanpa perlu repot-repot keluar rumah. Akan tetapi, ternyata dengan semakin meningkatnya konsumen yang memanfaatkan belanja online ini, semakin meningkat pula sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan. Menurut studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2020,
Pada periode penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di masa pandemi COVID-19, terjadi peningkatan transaksi sebesar 62% pada sektor marketplace. Sebanyak 96% paket belanja online pun dibungkus dengan plastik sekali pakai. Di antaranya terdiri dari selotip plastik, bungkus plastik, bubble wrap, dan jenis plastik sekali pakai lainnya. Belum lagi setiap bulannya suka ada promo menarik dari berbagai macam marketplace, yang mana kemungkinan besar terjadi peningkatan transaksi belanja online yang semakin tinggi dan berpengaruh juga ke jumlah sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan. Nah, kebayang nggak sih seberapa banyak jumlah sampah plastik yang kita hasilkan dari belanja online tersebut? Kita harus semakin waspada terhadap melonjaknya sampah plastik, karena plastik ini nggak cuma berdampak buruk untuk lingkungan kita, tetapi juga berdampak buruk untuk kesehatan kita. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian yang mana ditemukan mikroplastik di saluran pernafasan kita juga di hasil dari saluran pencernaan kita. Makanya yuk kita cegah peningkatan timbulan sampah plastik ini dengan menerapkan belanja ramah lingkungan. Nah, gimana sih caranya? Pertama, belanja di toko yang sudah memakai packaging ramah lingkungan alias tidak memakai plastik sekali pakai. Kedua, request ke toko favoritmu untuk tidak lagi membungkus barang yang kamu beli dengan plastik sekali pakai dan menggantinya ke yang ramah lingkungan atau yang dapat digunakan berulang kali. Ketiga, membeli barang dalam kemasan besar atau satukan bermacam daftar belanjaan dalam satu pembelian sehingga kemasan yang digunakan pun tidak terlalu banyak. Keempat, apabila penjual tetap menggunakan packaging plastik, gunakan kembali kemasan tersebut tapi jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu. Kelima, apabila ada kemasan yang tidak bisa kamu gunakan kembali, jangan lupa untuk memilah sampah kemasan tersebut sesuai dengan kategori sampahnya ya. Dan yang keenam, membeli barang dari lokasi yang lebih dekat sehingga kamu juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca juga. Nah, untuk teman-teman yang masih memilih untuk belanja kebutuhan sehari-hari secara konvensional, entah itu pergi ke pasar tradisional ataupun ke supermarket, bisa banget loh untuk turut berkontribusi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan cara menggunakan reusable bag atau kantong belanja ramah lingkungan, lalu mengganti plastik roll atau plastik kiloan dengan membawa produce bagnya sendiri. Lalu juga teman-teman sebelum berangkat nih, di list dulu kira-kira butuh belanja apa aja sehingga nanti teman-teman dapat memperkirakan jumlah kantong yang teman-teman butuhkan untuk belanja nanti. Apabila teman-teman ingin mencari tahu lebih dalam terkait bahaya dari plastik sekali pakai serta cara untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pada aktivitas sehari-hari, teman-teman juga dapat mengunduh buku saku Langkah Mudah Diet Plastik di website GDKP ya, di www.dietkantongplastik.info. Terima kasih, bye-bye.